Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-teman kelas 7 yang Mister banggakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pelajaran akidah. Dan insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan membahas tentang adab bertamu, ya. Teman-teman bisa lihat di buku paket akidahnya halaman 107. Kalau di buku paket akidah ini, ya, teman-teman nanti bisa lihat di halaman 107. Ya, sebelumnya Mister mau bertanya, how are you today? Apa kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada teman-teman semua. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita awali pembelajaran kita yaitu dengan membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, Mr. Febri akan menjelaskan tentang adab bertamu. Ada di halaman 107 ya, kalau teman-teman mau lihat di buku paket. Tapi tolong perhatikan apa yang Mr. Febri sampaikan, catat poin-poin pentingnya. Oke, kita semua tentu pernah menjadi tamu ya. Kita pernah bertamu ke rumah teman kah, ke rumah tetangga kah, ke rumah saudara kah, ya, atau ke rumah guru kah mungkin. Kita pernah menjadi tamu, ya. Nah, dalam Islam, ya, dalam Islam bertamu ada aturannya, ada adabnya, ya. Karena agama kita ini indah sekali, teman-teman sekalian. Semua, ya, perilaku kita, ya, kehidupan kita sudah ada aturannya dalam agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Hari ini telah aku sempurnakan agama dan nikmat, dan aku ridhoi Islam sebagai agama untuk kalian. Jadi Allah ini sudah menurunkan agama Islam ini telah sempurna. Ya, maksudnya sempurna apa? Semua aspek kehidupan kita itu sudah diatur, termasuk bertamu. Ya, mungkin ini hal sepele ya. Hal sepele, tapi sebenarnya ini berpahala kalau kita praktekkan, ya. Ya, mungkin di agama-agama lain tidak ada, hanya di agama Islam, ya, adab bertamu itu jelas sehingga kita bisa mengamalkannya, teman-teman. Jadi kalau kita menjadi tamu, ya, atau kita menerima tamu, itu pahala bagi kita, ya. Siapa yang tidak ingin pahala? Pahala itu kan adalah balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak pahala, maka kita harapkan kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi teman-teman sekalian, ini Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada hari akhirat, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Jadi Nabi SAW suruh, ya, menyuruh kepada kita untuk memuliakan tamu. Ya, siapapun dia. Jadi tamu itu bukan hanya sekedar orang-orang penting, misalkan presiden kah, misalkan menteri, misalkan gubernur, bupati, camat, ya, lurah atau kades. Ya, bukan hanya itu, siapa saja, maka hendaknya kita memuliakan tamu. Ya, jadi orang yang datang bertamu ke rumah kita itu kehormatan, itu kemuliaan. Maka kita harus, ya, menjadi orang-orang yang memuliakan tamu. Dan ini adab, akhlak mulia dari Nabi SAW, akhlak mulia yang diajarkan oleh agama kita. Jadi jangan misalkan ada tamu, saya mau bertamu ke rumah kamu, mau silaturahmi misalkan, atau mau menjalin persaudaraan. Jangan kayak gitu ya. Kita senang ada saudara yang mau main, yang bertamu,
tetapi perlu diperhatikan adabnya. Nah, insyaallah Mister akan menjelaskan terkait kita menjadi tamu atau kita menjadi orang yang menerima tamu. Jadi ada dua bahasan kita. Ya, Mister ambil dari buku Akidah Akhlak ya. Ini ya, di halaman 107 sampai 109. Ya. Jadi ada dua, adab ketika kita menjadi tamu, yang pertama, yang kedua, adab ketika kita menerima tamu. Oke, yang pertama kita bahas. Adab bertamu. Ini kalau kita menjadi tamunya. Ya, kita mau bertamu sama ke rumah orang lain ya, siapapun orangnya ya, entah saudara, teman, tetangga, guru kah ya. Kita menjadi tamu. Apa yang perlu kita perhatikan? Yang pertama adalah memilih waktu yang tepat. Jadi jangan sembarang waktu. Ketika kita mau bertamu, ya sekarang kan sudah mudah ya, punya WA ya, punya media sosial. Kita chatting dulu kan gitu. Kita izin dulu, misalkan kita chat. Assalamualaikum, saya mau bertamu, boleh nggak? Ya silahkan. Nah, itu namanya izin. Bertanya, kira-kira waktu yang kamu lowong jam berapa? Waktu yang kamu luas jam berapa? Misalkan saya ada di rumah ya, yang agak-agak santai, misalkan saya jam 3 habis asar, misalkan santai saya. Ya boleh. Gitu. Jangan kita bertamu misalkan pagi hari misalkan. Ya, jam 7 pagi saya udah bertamu. Jangan. Kenapa? Ya dia baru bangun tidur mungkin ya, atau masih bebersih ya, beberes. Perlu waktu yang tepat. Jadi jangan sembarang waktu. Atau kita bertamu malam hari jam 9 malam. Jangan, ini mengganggu orang istirahat. Jadi sebisa mungkin ketika kita mau bertamu maka minta izin dulu ya, kira-kira jam berapa yang dia ada waktu dan tidak sibuk, begitu ya. Dan jangan memilih waktu yang tidak tepat, contohnya malam atau terlalu pagi gitu kan. Ya, itu waktu-waktu orang punya kegiatan. Yang kedua, meminta izin jika datang bersama orang yang tidak diundang. Misalkan kita pertamanya sudah izin, saya mau datang ke rumah kamu, boleh? Boleh. Jam sekian? Iya. Pertamanya kita aja yang janji untuk datang, cuma kita aja sendiri. Tapi ternyata ada teman lain mau ikut. Nah, kalau ada teman yang mau ikut, kita izin sama yang punya rumah. Kira-kira teman saya boleh ikut nggak? Boleh. Kalau boleh berarti boleh. Atau yang punya rumah bilang jangan. Kalau jangan berarti nggak usah diajak. Tidak usah diajak teman kita yang awalnya tidak diundang gitu ya. Gitu. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Dicontohkan oleh Nabi SAW ketika beliau bersama teman-temannya, bersama sahabat-sahabat beliau ya, dari kalangan Al-Ansar ya, orang-orang Ansar. Ketika beliau diundang ya, Nabi SAW mengatakan, kamu mengundang kami sebagai salah seorang dari 5 orang yang kamu undang ya. Dan laki-laki ini mengikuti kami. Jadi ketika Nabi diundang ya, ada 5 orang ya diundang. Tapi ada 1 orang yang ikut. Kata Nabi, ini orang boleh masuk atau enggak? Jadi Nabi bertanya, ini orang ini boleh masuk atau tidak? Kalau boleh berarti boleh, kalau enggak ya berarti jangan masuk kan gitu. Jadi yang punya rumah itu punya hak, boleh menerima atau boleh tidak menerima. Yang ketiga, memasuki rumah dengan izin. Ini perlu dipraktekkan teman-teman, bagi teman-teman pelajar semua ya, anak-anak cerdas. Ketika kita masuki rumah ya, perlu minta izin. Jangan masuk aja. Ini perlu dipraktekkan juga ketika masuk kantor guru ya. Jangan nyelonong aja, bahasa kitanya begitu. Ya, misalkan masuk ke ruang guru langsung buka pintu dengan keras, atau langsung buka pintu kepalanya dimasukkan sedikit. Jangan. Ketuk pintunya, assalamualaikum. Ucapkan salam. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 27. Teman-teman bisa lihat di halaman 108.
Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada yang punya rumah. Jadi teman-teman sekalian, ini adab. Ya, minimal ketuk pintu, tuk tuk tuk, assalamualaikum. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum itu doa. Ya, doa. Jangan berdalil assalamualaikum itu sunnah, mister. Jangan. Ya, sunnah itu pahala. Jadi jangan masuk aja langsung ya, buka pintu masuk, ya. Jangan. Ini tidak menggambarkan orang yang belajar. Teman-teman kan pelajar, harus mempraktekkan adab-adab yang baik. Banyak orang pinter tapi nggak beradab. Nah, teman-teman pinter harus beradab, ya, yaitu masuki rumah orang dengan izin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sampai kalian minta izin dan mengucapkan salam kepada yang punya rumah. Perlu diperhatikan ya. Nah, jadi jangan langsung masuk. Kenapa? Takut yang di dalam rumah mungkin tidak pakai pakaian, ya, tidak menutup auratnya. Ini bahaya kalau langsung masuk. Ya. Terus yang selanjutnya meminta izin, yang keempat ya, meminta izin 3 kali. Jika tidak diizinkan maka pulang. Ini penting, ketika kita bertamu, kita ucapkan salam maksimal 3 kali. Ya, misalkan kita assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Assalamualaikum, nggak ada yang jawab juga. Udah 2 kali. Assalamualaikum, udah 3 kali. Nggak ada yang jawab juga. Kalau tidak ada yang jawab, tidak usah lihat-lihat jendela, teman-teman. Biasanya kita lihat-lihat jendela itu ya. Lihat jendela gitu kan. Diusap-usap kacanya, lihat di dalam ada orang nggak ya? Jangan. Nggak boleh, teman-teman. Mengintip nggak boleh. Ya, tidak boleh mengintip. Kalau sudah 3 kali tidak ada yang menjawab, pulang saja. Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza sta'dzana ahadukum thalathan fala yu'dzan lahu falyarji'." Barang siapa yang sudah mengucapkan 3 kali tidak diizinkan, kalau di sini bilang tidak diizinkan atau tidak ada yang menjawab, falyarji'. Hendaknya dia pulang saja. Nggak usah diterusin, apalagi teriak-teriak assalamualaikum. Di mana? Kok nggak ada suara? Ini nggak berakhlak. Ini anak pelajar atau bukan ya? Nah, hati-hati ya. Kita ini anak yang pelajar, anak pelajar yang sopan, yang beradab. Nah, kalau sudah 3 kali ingat hadis Nabi ini. Ya, berarti sudah tidak ada orang di dalam. Makanya ketika kita mengucapkan salam, jarak salam 1 dan yang kedua itu agak lama, nggak apa-apa. Assalamualaikum, jangan 1, jeda dulu berapa detik gitu ya, mungkin semenit. Oh, nggak ada yang jawab. Assalamualaikum lagi, jeda lagi. Jangan langsung assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya itu terlalu cepat. Ya, tapi ada jedanya biar orang bisa dengar lebih jelas. Baik. Yang kelima, mendahulukan orang yang mendahulukan orang yang lebih tua ya. Mendahulukan orang yang lebih tua. Di sini tidak ada keterangannya ya. Mungkin maksudnya adalah ketika kita bertamu dengan orang yang lebih tua, maka kita dahulukan dia untuk masuk ya. Allahu a'lam. Ini tidak ada keterangannya. Yang keenam, mendoakan tuan rumah yang memberikan makan atau menyuguhkan makanan. Ini adab juga, mendoakan. Ya. Doakan dengan doa-doa yang baik, jazakumullah khairan katsira misalkan, ya, itu bagus. Ya. Dan tidak mencela makanan. Misalnya kita dikasih makanan gitu kan. Waduh, ini makanannya sih aduh enggak level sama saya nih. Jangan. Ya. Jangan. Dimakan ya. Kalau tidak mau makan jangan mencela makanan. Terus yang ketujuh, tidak melihat-lihat atau membaca sesuatu dalam rumah. Jadi ketika kita masuk bertamu, ini pandangan kita nih jangan ngeliatin gitu kan, kayak orang kebingungan gitu kan. Jangan. Ini
Ini adab. Apalagi lihat-lihat, ini misalkan ini temboknya catnya begini ya, ini mereknya apa ya? Jangan terlalu banyak yang ditanyakan, ya. Jadi perlu ini. Kalau kita bertamu ya bertamu dengan baik saja. Yang kedelapan, membicarakan hal-hal yang baik atau yang positif, yang bermanfaat, dan menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat. Contohnya menggunjing atau menggibahi orang lain. Ini kalau kita bertamu itu bukan untuk menggunjing orang lain ya, tapi kita ingin menyambung ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara sesama muslim. Bukan apa? Bukan menggibahi orang lain. Kita main ke rumah teman, ke rumah saudara, ke rumah tetangga, menjadi tamu. Itu bukan untuk ngomongin orang lain, tapi untuk menyambung ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Taib. Kalau tadi itu adab kalau kita jadi tamu. Kalau sekarang adab kalau kita menerima tamu, kedatangan tamu, adabnya seperti apa? Kalau di sini ada 3 ya. Insya Allah ini sudah mencukupi sih ya, 3 ini. Yang pertama, menyambut tamu dengan ramah. Jadi kalau ada tamu yang datang, entah dia sudah izin terlebih dahulu ya, atau mungkin dia sambil lewat karena rumahnya jauh, sambil lewat ke rumah kita ya, bertamu gitu, main-main, maka kita sambut dengan ramah. Jangan, kamu sih ini bertamu jam segini ya. Jangan. Udahlah. Kita kasih uzur, kita kasih pengertian. Mungkin dia sambil lewat nih. Ya kan jarang-jarang ketemu, udah 1 tahun 2 tahun gak pernah ketemu nih. Saya sambil lewat ke rumah kamu, saya bertamu. Ya udah gak apa-apa. Sambut tamu dengan ramah. Assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, wajah ini ceria teman-teman. Ya, senyuman, ya, mimik wajah ceria. Jangan ini orang juga males, ya. Ya. Jadilah orang yang berwajah ceria di depan saudara, ya kan? Itu sunnah Nabi SAW ya, wajahnya ceria, wajahnya berseri-seri melihat saudaranya main, ya, tidak terbebani, ya, gitu. Yang kedua, menghidangkan makanan jika ada. Nih, jadi kalau ada tamu sediakan minuman, makanan. Ini catatannya jika ada. Jika punya uang, kalau nggak punya uang jangan ribet-ribet. Tanya aja, mau minum apa? Misalkan, saya biasanya minum air putih aja. Ya udah, kasih minum air putih. Misalkan kita punya makanan, ya, kasih, suguhkan. Ya, perkara dimakan atau tidak bukan urusan kita, yang penting disuguhkan saja. Kalau kita punya uang banyak, punya kelebihan uang, misalkan kita tawari, kamu kira-kira mau makan apa ya? Gak usah repot-repot, gak apa-apa, saya senang kalau kamu main gitu. Kamu mau makan apa kira-kira? Saya mau makan ini, kalau memang ada gitu. Sekarang tuh gampang, ya kan? Tinggal telepon datang, gak usah kita keluar, yang penting uangnya ada kan gitu. Ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ada tamu itu hidangkan makanan yang sesuai ya, yang bisa dimakan maksudnya ya. Kalau kita punya harta yang lebih, misalkan uang, ya kita belikan apa yang dia inginkan. Terus yang ketiga, mengantarkan sampai ke pintu rumah apabila hendak pulang. Jadi kalau tamunya mau pulang, itu adabnya kita antar sampai depan rumah kita sampai lihat dia pergi meninggalkan rumah kita, gitu. Ya. Indah banget kan ya agama kita ya teman-teman sekalian, bahwa bertamu saja ada tata caranya. Agar kita menjadi orang-orang yang beradab, orang-orang yang berakal, orang-orang yang memiliki perbedaan antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Kalau orang yang tidak berilmu nggak bisa mempraktekkan ini karena nggak tahu. Tapi teman-teman semua sudah tahu, maka tugas kita adalah mempraktekannya. Ya, ingat tadi sabda Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Ini perkara penting. Kata Allah, siapa yang beriman kepadaku dan kepada hari akhirat, hendaknya memuliakan tamu. Ini bukan perkara yang sia-sia, tapi ada pahalanya. Oke teman-teman sekalian, jadi kalau menjadi tamu, perhatikan adabnya ini ya. Tadi
Ada berapa? Ada 8. Kalau menerima tamu ya, adabnya ini minimal ada 3 ya. Diperhatikan dengan baik dan seksama. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyaksikan, sudah mendengarkan, sudah menyimak, sudah mencatat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.